masa hingga saat ini. Nah ini semoga dengan permulaan pada hari ini akan berkembang menjadi lebih baik lagi, sehingga yang bisa. Pertama kita bersyukur kepada Allah bahwa kita telah dipertemukan dalam forum yang mulia ini dalam rangka pengabdian atau dalam rangka pendidikan. Pekerjaan dinamika, saya punya namanya insinyur profesional kelas saya di Malaysia. Ada apa? Mobil bekas kita jarang yang berdiri sendiri, dan yang berpegang mobil di lahan kan itu bukan hanya satu pedagang. Nah itu nggak tahu kebetulan atau apa Ustaz. Sewaktu kepala sudah nyender di lantai. Dari pagi sampai besok pagi. Maka dia menuliskan Makanya saya katakan manajemen SDM itu tidak. kemudian apa yang kamu tuai? MPS bisa. Kamu dendam bisa. Semoga atas diberikan kesembuhan dan bisa mengikuti untuk acara-acara
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya, niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi dalam acara Gembita Nusa Taruna bersama saya Fatih Hakil Muslim yang akan selalu menghadirkan narasumber muda yang inspiratif. Untuk kesempatan kali ini tentunya seorang pemuda perlu mempunyai penghasilan, dan salah satu cara mendapatkan penghasilan yaitu dengan cara berbisnis. Tapi kan beberapa dari kita bagaimana cara memulai bisnis atau bagaimana cara mulai, kita harus konsultasi dengan siapa, mungkin masih bertanya-tanya. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita kedatangan rekan-rekan kita dari pemuda yang dari MBS. Apa itu MBS? Tentunya bukan Muhammad bin Salman ya, tapi MBS itu apa? Kita sapa saja narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Di sini ada Mas Windy dan Mas Tholib dan juga Mas Muhammad Nur Walid dari MBS. Sebelumnya supaya pemirsa juga tahu, walaupun tadi di sekilas di video juga sudah ada itu, MBS itu apa? Mungkin bisa diterangkan dari Mas Windy dulu. MBS itu sebenarnya apa toh Mas Windy? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi MBS ini adalah awalnya itu salah satu program kami yang ada di kepengurusan, utamanya di bidang ekonomi pemuda pusat. Itu salah satu program kami yakni membuat sekolah bisnis. Jadi ada diantaranya unit usaha, kemudian juga pemberdayaan pemuda, nah, salah satunya juga ini terkait sekolah bisnis. Nah, untuk itu kami mencoba memberikan, ini awalnya belum ada namanya ya, belum ada namanya MBS. Itu kebetulan saya sendiri yang menamakan MBS. Kenapa MBS itu? Awalnya kita berpikir mau membuat sekolah bisnis MTA atau SBM. Ini kan kalau kita sebut kira rotok kangen lah, lebih mudah MBS, MTA Business School. Nah, itu kan Muhammad bin Salman juga. Iya. Itu lebih, kalau kita itu rotok gampang, pengucapannya itu lebih mudah MBS daripada yang tadi sekolah bisnis MTA SBM itu. Kemudian setelah itu kami bentuk rancangannya seperti apa, program tersebut, kemudian teknis pelaksanaannya seperti apa. Lah yang ini kan sudah angkatan yang kedua ya. Jadi angkatan yang pertama kemarin kurang lebih teknis pelaksanaannya kami batasi dulu, kemudian dari peserta, baik dari peserta maupun dari area pesertanya. Ya, mungkin latar belakang teknis dan seperti itu. Tetapi sebenarnya juga ini visi misi yang ada di Bikon Pemuda ini juga bagaimana caranya pemuda ini menjadi wirausahawan, menjadi wirausahawan muda. Jadi ini kan sekolahnya sekolah bisnis. Jadi meskipun nanti kedepannya ini ranahnya kan pemuda, nanti ya tergantung pemuda itu sendiri mau menjadi profesional kerja atau menjadi wirausahawan. Nah di kami itu mengutamakan untuk bisa menjadi wirausahawan muda atau pengusaha muda, karena dampaknya akan berdampak positif dan banyak terhadap dakwah, karena majelis kita kan majelis dakwah, baik dari segi waktu kan longgar, kemudian penghasilan insya Allah juga lebih ya menjanjikan. Ya, mungkin itu latar belakangnya seperti itu. Tadi kan kami sampaikan. Dikatakan ini bahwa ini merupakan program dari bidang ekonomi pemuda MTA yang sudah terjadi ini tahun kedua ya. Ya, ke Mas Tholib jadi selaku ketua panitia. Ini kan karena ini tahun kedua, mungkin bisa sedikit diceritakan di tahun yang lalu MBS ini pesertanya berapa dan dari mana saja? Kalau tahun kemarin yang angkatan pertama itu dari Solo Raya, terus sekitar 56 ya. 56. Nah, yang kedua ini targetnya masih sama 50, tapi mungkin ini masih baru 15-an lah pesertanya. Dan ini nanti ke depannya kelasnya ya lebih fokus lagi, karena evaluasi yang kemarin itu kan satu hari itu ada berapa narasumber, 3 narasumber atau berapa, sehingga
waktunya itu kurang. Nah, akhirnya ini nanti ke depannya nanti dibuat kelas-kelas, misalkan temanya apa. Kalau kemarin itu ada Mas Nova itu menyampaikan analisis SWOT. SWOT itu apa kan, kemarin hanya kulitnya saja, baru sempat itu. Nah, ini nanti dimasukkan kelas-kelas sehingga pembahasannya lebih fokus seperti itu, Mas. Ya. Ke Mas Muhammad Nurwalid, dan salah satu peserta MBS tahun lalu ya. Ya. Mas, yang membuat Mas Nurwalid awal-awalnya itu ikut MBS itu yang buat tertarik apa, Mas? Kok ikut dulu jadi peserta? Tadi sudah dibilang di muka bahwa namanya orang itu pasti kan perlu usaha. Ya. Namanya orang hidup pasti ingin mempunyai hasil, seperti itu. Untuk memenuhi maisha sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Maka dari situ saya tertarik untuk maju, untuk mengikuti program MBS ini yang diselenggarakan oleh pusat ini, sehingga saya ya ikutlah gitu saja. Ya. Sebelumnya sudah pengusaha atau memang belum ikut tertarik dengan MBS itu? Saya sudah usaha bikin sangkar burung. Oh, sangkar burung. Ke Mas Tholib lagi selaku panitia, tadi kan disampaikan kalau dari Mas Muhammad Nurwalid itu sudah sebagai pengusaha. Nah, untuk tahun-tahun yang lalu itu pesertanya apa memang sudah pengusaha semua, apa memang ada yang dari nol, memang dari nol? Kalau tahun kemarin itu lebih beragam ya, Mas ya. Lebih ada yang belum usaha, masih karyawan, masih profesional itu. Terus kalau tahun ini harapannya sudah mulai usaha, mengembangkan usahanya seperti itu. Tapi kalau misalkan ada nanti ya, kemarin yang daftar belum ada yang ya. Mas sudah punya usaha semua ya? Ada yang belum. Oh, ada yang belum nanti bisa masuk ke kelas magang seperti itu. Jadi untuk peserta MBS ini tidak menutup kemungkinan untuk yang baru belum mulai usaha pun juga bisa. Bisa. Ya. Jadi ini Mas, kemarin kan sebenarnya target peserta itu untuk pemula ya sebenarnya. Apalagi ini kan kami ambil waktunya itu di sela-sela tahun ajaran baru. Jadi mungkin untuk pemuda atau yang lulus sekolah, ini kan minimal usianya 18 tahun. Yang lulus sekolah SMA, nah itu kan mungkin kalau tidak melanjutkan ke jenjang kuliah bisa mengikuti MBS ini. Harapannya kan seperti itu, targetnya awalnya seperti itu. Tetapi dari evaluasi yang kemarin di angkatan pertama itu ternyata 90% itu ya mungkin pengusaha. Jadi tidak pemula. Jadi mungkin pemula cuma beberapa, tetapi tetap ada pemula. Makanya ini juga menjadi evaluasi nanti ke depannya seperti apa. Karena juga memang ini kan baru 2 kali ya. Jadi masih nanti banyak evaluasi, banyak harus yang kita perbaiki juga. Karena juga baru sekolah bisnis di tempat kita kan juga mungkin secara kan baru ini ya, baru. Yang membedakan MBS di tahun ini, angkatan kedua ini dengan tahun yang kemarin itu yang spesifik apa, Mas? Untuk tahun ini tentu saja hasil dari evaluasi tahun kemarin. Kemudian yang untuk tahun ini kita lebih untuk pesertanya lebih kita luaskan secara nasional. Jadi kemarin kan Solo Raya, untuk tahun ini seluruh Indonesia bisa ikut mendaftar. Tapi usia tetap kami batasi karena kan usia kerja 18 tahun ke atas. Dan yang berbeda di tahun ini, kemarin waktu angkatan yang pertama itu kan ada materi-materi yang sudah kami sampaikan. Tetapi MBS ini mungkin depannya juga tidak akan dilakukan secara online. Jadi kan offline itu kan tadi di video tadi juga semuanya offline ya. Tapi kami rekam. Untuk peserta berikutnya nanti mendapatkan materi yang sudah kami rekam tadi. Jadi itu merupakan berupa fasilitas yang akan didapat oleh peserta. Jadi di pendaftaran itu memang ada uang administrasi tapi itu sebenarnya kembali ke peserta. Ada bayarnya 120, nah itu nanti ada seragam seperti yang Mas Nurwalid pakai ini, kemudian juga mendapatkan materi MBS yang pertama kemarin, kemudian yang juga makan snack sudah biasa seperti itu. Kemudian juga nanti disiapkan beberapa ya kalau terkait modal nanti bisa ada CSR. Mungkin kami sampaikan di akhir mungkin terkait CSR itu. Dan sertifikat tentu saja.
Jadi fasilitas-fasilitas tersebut nanti insya Allah didapatkan di MBS angkatan yang kedua ini. Jadi biaya pendaftaran itu balik lagi lah ke peserta bisa dikatakan. Jadi ya, 120 bisa balik dapat itu tadi. Saya hitung-hitungannya sebenarnya gratis ya. Gratis. Tapi kan itu kembali lagi ke peserta sebenarnya pendaftaran itu, uang pendaftaran. Ya. Ke Mas Tholib selaku ketua panitia. Untuk teknis pelaksanaannya MBS ini untuk tahun lalu seperti apa dan tahun ini bedanya di sebelah mana? Jadi berapa kali materinya, berapa pertemuannya? Kalau tahun lalu kan hanya 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan berarti ya, yang pertama itu apa istilahnya motivasi atau inspirasi dari Pak Adi Nugroho, terus materi apa ya masih lah ya, masih seputar sebenarnya dasar karena pesertanya juga kemarin nggak bisa dibatasi. Ada yang sudah punya omset 20-an, 50-an juta itu kan ya asalnya itu apa namanya sudah lebih dari situ materinya. Tapi kali ini nanti kan ini ada pembukaan terus ditawari kelas. Nah, nanti masuk kelas itu maksudnya kelas itu nanti rencananya kita merencanakan itu dari nasional ya Mas. Nasional itu nanti bisa diarahkan ke hari Sabtu, nanti Sabtu sore atau Sabtu malam itu nanti 2-3 jam. Terus harapannya bisa yang jauh-jauh itu bisa menginap di area majelis Mangkunegaran atau di majelis Mangkunegaran langsung besok Ahad pagi seperti itu. Jadi ini apa tidak terlalu memberatkan untuk luar Solo Raya seperti itu. Ya, kalau di tahun lalu 2 kali pertemuan itu dalam 1 hari atau seperti apa kok? 2 kali pertemuan itu 2 hari. 2 hari. Jadi 2 hari full dari pagi sampai sore atau berapa jam? Dari jam 8 sampai jam berapa? 5 atau jam 4? 2 jam. Satu pemateri 2 jam. Mungkin workshop 1 hari full. Saya bacakan ya. Yang pertama itu dalam 1 kali pertemuan itu ada 3 materi. Yang pertama membentuk mindset pengusaha muslim. Itu disampaikan oleh Dr. Andes Purwono Adi Nugroho, Pak Adi ya, Pak Adi. Kemudian membangun bisnis ala Rasulullah, itu Ustadz Sustanto. Kemudian manajemen bisnis bagi pemula. Jadi 3 materi itu disampaikan dalam 1 kali pertemuan. Kemudian pertemuan yang selanjutnya ada 3 materi lagi, mengelola marketing bisnis di era digital, langkah menghadapi persaingan bisnis. Mengelola marketing bisnis di era digital tadi narasumbernya Muhammad Hisyam, Mas Hisyam. Kemudian langkah menghadapi persaingan bisnis oleh Mas Nova. Kemudian yang terakhir peluang bisnis bagi pemula dengan modal kecil. Itu Mas Rebu Ibnu Sodik dari Pikon. Jadi memang materi-materinya banyak yang pemula karena memang target awal kami pemula tadi, tapi kenyataannya seperti itu. Makanya ke depan dari situ juga nanti bisa menjadi evaluasi. Dan ini kan nanti juga didapatkan di peserta angkatan kedua ini. Jadi materi-materi yang sudah disampaikan di MBS angkatan pertama diberikan ke peserta di MBS angkatan kedua. Sekarang ke Mas Nur Walid selaku peserta MBS di angkatan pertama yang didapat setelah mengikuti MBS. Tapi informasi baru yang didapat setelah ikuti MBS itu apa Mas kemarin setelah yang didapat? Ya alhamdulillah setelah mengikuti MBS ya lebih tertata. Biasanya kalau mendapat hasil itu wis mbuh rakarwan. Jadi setelah mendapat ilmu ya sedikit demi sedikit kan ada disampaikan juga metode itu ada 3, metode amplop, metode apa tadi dulu? Kenceleng. Metode kenceleng, metode tertulis kan itu pembukuan seperti itu. Jadi paling tidak bisa mengambil salah satu. Nanti saya dapat hasil sekian dalam 1 bulan, itu bisa memilih metode yang mana yang pas buat usaha kita. Ya, bisa dikatakan mendapat tambahan ilmu manajerial dalam bisnis. Banyak sekali ilmu yang didapat. Jadi ke Mas Windy, jadi untuk tahun ini tentunya akan berbeda ya teknis pelaksanaan MBS ini. Ya tentu. Apakah tetap 2 kali pertemuan atau seperti apa? Ya tentu saja berbeda ya karena hasil evaluasi yang di angkatan yang pertama, nanti yang kedua ini lebih karena yang mengikuti ini juga kami data terkait dia sudah
menjadi pengusaha atau baru akan membuat usaha. Nah itu nanti menjadi istilahnya acuan untuk kita membuat materi-materi, karena kan tentu saja berbeda ya, materi untuk yang pemula dan juga untuk yang sudah punya usaha. Yang sudah punya usaha itu pun berbeda. Yang punya karyawan 1 tentu beda dengan yang punya karyawan 10 misalkan. Yang omset 3 juta berbeda dengan omset yang 10 juta. Itu kan lebih ke nanti permasalahannya juga berbeda. Jadi istilahnya treatmentnya berbeda. Jadi mungkin ada plot-plot tersendiri. Nah itu juga hasil evaluasi dari angkatan yang pertama kemarin. Nah itu nanti akan kami sampaikan di kelas bisnis, karena kan di dalam MBS ini, di dalam rangkaian MBS ini ada yang namanya kelas bisnis dan juga ada kelas magang. Nah, kelas bisnis nanti seperti itu tadi untuk pengusaha kita tahan dulu karena waktu. Jadi bagi pemirsa yang ingin tahu kelas bisnis atau kelas magang, kita harus rehat sejenak karena waktu. Nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau di line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dalam program Gembita Nusa Teruna. Kita masih bersama dengan MBS atau MTA Business School. Tadi kita telah ngobrol di sesi yang pertama tentang MBS ini apa. Tadi kan disampaikan ini merupakan event tahunan dan ini tahun yang kedua. Di tahun yang lalu itu ada 2 kali pertemuan ya, 2 kali pertemuan, yang satu motivasi, yang kemudian yang satunya inspirasi bisnis dan manajemen. Tadi kan disampaikan bahwa untuk tahun ini akan sedikit berbeda, ada kelas magang dan kelas bisnis. Tentunya ini tidak mungkin toh hanya 2 kali pertemuan. Ya, jalannya seperti apa Mas Tholib terkait nanti kelas bisnis itu seperti apa? Silahkan disampaikan. Untuk kelas bisnis itu nanti kami menargetkan 8 kali pertemuan. Untuk pertemuan awal itu 2-3 pertemuan itu banyak mengulas tentang fundamental bisnis lah. Fundamental bisnis itu ya mindset pengusaha, terus bagaimana manajemen awal wirausaha, sehingga nanti ke depannya mau dapat materi apapun enak. Jadi mikirnya itu sudah sama dulu. Harapannya gitu. Jadi disamakan dulu di awal materi frekuensi, disamakan frekuensi bisnis, kemudian baru materi-materi selanjutnya. Ya, untuk pemateri bekerja sama dengan apa Mas Tholib? Pemateri ini ternyata warga MTA itu juga banyak yang berwirausaha, juga banyak yang ikut di komunitas di luar. Maksudnya di luar itu juga komunitas muslim seperti itu, muslim, wirausaha muslim. Jadi banyak yang sudah mempelajari dan mengamalkan ilmu bisnisnya itu, sehingga nanti bisa ditularkan ke saudara-saudara kita di MBS itu. Seperti kalau yang itu udah ada yang kemarin Mas Hisam, itu nanti bisa dipertajam lagi materinya. Terus ada di Kalada itu Mas Zulfikar, ada Mas Muklas, Ayah Puyuh Ungkap itu. Jadi nanti lebih harapannya lebih dalam kelas itu pembahasan lebih dalam itu. Lebih dalam dan misalkan pengelolaan keuangan. Jadi nanti ada financial literasi, walaupun itu nanti ya mungkin belum sampai sedetail itu ya, tapi paling tidak kita punya wawasan ke sana dulu. Jadi punya wawasan ke sana, bisa nanti kalau misalkan dapat uang bisa mengelolanya seperti itu. Jadi nanti mindset dulu, baru manajemen, terus marketing, baru keuangan. Kan keuangan ini biasanya di akhir Mas. Kalau di awal itu biasanya belum ada uangnya, mau dikelola bagaimana kan belum ada uangnya. Tapi nanti harapannya juga teman-teman bisa mendapatkan materi dan bisa langsung mempraktekkan. Jadi walaupun kita dapat materi itu tidak langsung praktek, tapi kan itu nanti kita membentuknya itu membentuk leader atau pengusaha itu pemimpin lah. Jadi itu tidak langsung di bisnis apa diajari enggak, tapi kita menyampaikan materi, nanti biasanya pengusaha itu udah mikir sendiri di bisnisnya. Oh, nanti saya apakan bisnis saya, mau di seperti apa kan,
terkait materi ini, oh ini seperti ini. Misalkan manajemen keuangan, manajemen personalia, itu kan nanti juga apa namanya bisa dipikirkan sendiri, disesuaikan dengan bisnisnya saat ini seperti itu. Jadi bisa dikatakan materinya akan lebih dalam karena yang awalnya 2 kali pertemuan ini nanti rencana 8. Dan narasumbernya insya Allah kompeten di bidangnya. Insya Allah kompeten di bidangnya. Apa namanya? Namanya praktisi juga. Praktisi, ya, praktisi juga. Tadi kan disampaikan juga ada kelas magang deh. Selain kelas bisnis ada kelas magang. Untuk kelas magang ini seperti apa, Mas Windy? Ya. Kalau kelas magang ini lebih simpel ya mungkin ya, lebih simpel. Jadi ini kelas magang ini kalau kita kenal, kalau orang Jawa ngarani ngenger atau di sekolahan PKL. Jadi ikut orang, kita belajar ke seorang pengusaha, ikut di sana, belajar langsung di prakteknya. Ya nanti kalau kemungkinan bisa buka sendiri kan bisa buka. Jadi lebih ke arah langsung prakteknya ya, atau kelas magang itu. Dan ini teknis pelaksanaannya itu kami lebih ke kolaborasi dengan pengurus yang ada di daerah, pengurus pemuda Pikon yang ada di daerah. Jadi program ini kan tidak cuma dari pusat, pemuda pusat, tetapi kolaborasi dengan stakeholder yang ada, baik dari daerah maupun yang ada di pusat. Pikon pemuda daerah, Pikon pemuda pusat, dan juga Pikon pusat sendiri. Nah, itu kolaborasinya seperti itu. Salah satunya magang ini nanti di daerah itu lebih paham ya terkait database pengusaha-pengusaha yang ada, kemudian usaha apa saja yang siap untuk ditempati magang, itu daerah lebih paham. Itu nanti daerah menyiapkan database itu, kemudian ownernya siapa saja, dan nanti kalau dari peserta ini minat ingin langsung praktek, yaitu masuknya ke sana, ke kelas magang tersebut. Jadi lebih simpel lah. Kalau di daerah kan mungkin di pemerintahan itu ada BLK yang ada BLK, kurang lebih seperti itu. Jadi dari MBS sudah berkolaborasi dengan daerah dan siap menyalurkan ke tempatnya masing-masing, jadi tempat magangnya masing-masing. Ya, insya Allah siap ya, tapi ya itu tadi, ini kan baru angkatan pertama, angkatan kedua, tetap masih banyak PR ya, sebenarnya masih banyak PR, tapi harapannya sistem ini nanti kedepannya akan lebih baik, lebih maksimal lagi, dan daerah-daerah juga siap, tidak cuma, makanya kami menggandeng Soloraya dulu untuk menyiapkan Soloraya dulu di tahun kemarin. Nah tahun ini kan mudah-mudahan nanti di daerah-daerah menyiapkan hal tersebut gitu. Ya. Kita kembali ke Mas Tholib selaku Ketua Panitia. Tadi kan disampaikan oleh Mas Windy di awal bahwa untuk peserta ya diharapkan di usia produktif deh, usia kerja. Untuk MBS di angkatan tahun ini, apa juga ada batasan usia atau seperti apa? Ya, batasan usia itu minimal 18 tahun atau lulus SMA lah, Mas. Nah, maksimal itu nanti bisa 40-an ya, Mas ya? 40 tahun atau usia pemuda di kita lah, di pemuda MTA di seperti pemuda itu. MTA. Jadi untuk maksimal tidak ada, yang penting ada semangat wirausaha, 40 ya bisa mendaftar. Ada girohnya. Ada girohnya. Tadi kan disampaikan ada kelas bisnis dan ada kelas magang. Tadi berarti ini nanti 2 program ini berjalan di titik yang berbeda, atau mungkin nanti dikumpulkan di satu dulu baru diklasifikasikan, atau seperti apa, Mas Windy? Ya, makanya di angkatan yang kedua ini nanti kan ketemu ya, peserta ketemu. Nah di situ nanti ada istilahnya pembagian kelas tersebut. Dan itu nanti juga kami undang Pikon pemuda yang ada di daerah juga. Jadi istilahnya yang menjadi tanggung jawab penuh lah itu di daerah. Itu akan lebih efektif. Karena apa? Nanti kalau kita sentralkan di pusat, itu otomatis nanti yang dari jauh itu juga akan terkendala jarak. Kalau bisa dihandle di daerah kan akan lebih dekat. Kelas magang kan misalkan ya, kalau kemarin kan disiapkan dari pusat sendiri, dari Pikon itu ada pentolku. Pentolku itu siap menjadi tempat magangnya atau siap untuk menjadikan usaha. Kemudian juga ada Mas Hisyam itu di beberapa usaha terkait online itu juga siap untuk tempat magang juga siap. Kemudian
di daerah yang saya tahu ya, karena saya dari Sragen, itu ada beberapa usaha juga, ada pentol, kemudian variasi sepeda motor, sablon, dan lain-lain itu mereka siap gitu. Nah, kalau mungkin pesertanya yang ini kan yang terbaru ini dari Bekasi mungkin ya, atau dari Semarang, itu harus praktek atau magang ke Sragen kan kejauhan ya. Jadi kalau bisa dihandle di daerah kan akan lebih efektif. Ya, kembali ke Mas Tholib terkait tadi kan kita belum membahas ini sebenarnya acaranya kapan, bagaimana daftarnya. Silakan Mas Tholib. Ini pendaftarannya ke Mas Abdurrahman Setio Budi, Mas Budi di nomornya nanti tak sampaikan Mas. Itu untuk apa namanya? Acaranya nanti pembukaan di tanggal 29 Juni bulan ini. Ya. Terus nanti setelah itu kita tentukan sama peserta, yaitu nanti tentukan tanggal untuk atau mulai kelasnya kapan. Jadi di awal itu nanti sambutan dan istilahnya pra kelas lah seperti itu. Cara daftar di nomor nanti insya Allah di akhir akan disampaikan. Sekarang ke Mas Muhammad Nurwalid. Jadi setelah mengikuti MPS di program yang pertama, kemudian setelah itu apakah cukup selesai? Udah itu saja dapat ilmu terus pulang, atau mungkin ada keterlibatan lagi di MPS ini dari panitia, apa ada porsi untuk para peserta yang dulu di angkatan pertama ikut terlibat lagi di MPS sesi kedua? Silakan Mas Nurwalid. Insya Allah tetap mengikuti lagi, karena program ini bagi saya sangat bermanfaat ya, karena setelah dapat ilmu-ilmu yang banyak, saya lebih ya tertata lah usahanya daripada sebelumnya. Yang penting usaha dapat uang kan begitu kalau dulu, tapi sekarang alhamdulillah lebih gimana nggih, lebih tertata pokoknya seperti itu. Jadi insya Allah tahun ini nanti bisa berkecimpung lagi. Sekarang ke Mas Windy selaku Ketua Bidang Ekonomi. Tadi kan disampaikan selain ini membentuk mindset wirausaha. Sebenarnya output yang diinginkan, jadi nanti ke depannya setelah mengikuti MPS yang diharapkan dari pemuda bidang ekonomi itu seperti apa untuk peserta? Ya, jadi seperti di awal saya sampaikan tadi ya, salah satu visi kami kan membentuk wirausahawan ya, muda. Jadi ketika ada MPS ini harapannya nanti ke depan pemuda, kemudian warga pada umumnya ya, warga MTA gitu, itu bisa menjadi wirausahawan. Jadi juga saya sampaikan lebih untuk menunjang dakwah itu akan lebih efektif nih. Dari segi waktu mungkin bisa luas ya, waktunya longgar, wayai ngaji bisa kan berbeda ya, mohon maaf untuk yang mungkin profesional kerja atau terikat kan harus izin, tapi untuk menjadi wirausaha ini insya Allah waktunya lebih longgar, bisa menata diri sendirilah waktu itu. Kemudian juga hasil insya Allah mungkin juga lebih maksimal. Ya, ke Mas Tholib. Kian pengalaman ada event yang sudah dilaksanakan itu tahun lalu. Ya, kendala terbesar di event tahun lalu itu apa Mas ketika melakukan MPS ini berjalan? Kalau kendala terbesar itu berarti ke peserta ya. Jadi peserta itu kan kadang juga kalau berturut-turut itu kadang juga seleksi alam lah Mas. Jadi atau misalkan ada kegiatan di majelisnya kan juga dia tidak bisa berangkat seperti itu. Jadi ada evaluasinya, mungkin nanti ke depan bisa dikasih surat izin seperti itu untuk mengikuti MPS ini selama rutin, mungkin setiap Sabtu jam sekian misalkan ada pengajian atau ada kegiatan majelis, mungkin bisa dapat izin seperti itu, sehingga pesertanya bisa hadir seperti itu. Jadi bisa dikatakan untuk pemirsa atau pendidikan yang ada di luar yang ingin mendaftar, disiapkan ini acaranya insya Allah estafet, jadi tidak 2 kali pertemuan, disiapkan waktu dan semangatnya tentunya. Tetap semangatnya harus tetap ada. Tadi kan disampaikan oleh Mas Windy bahwa di akhir nanti setelah mengikuti MPS itu ada program CSR. Nah, CSR itu nanti seperti apa konsepnya? Ya, jadi kan juga istilahnya program ini kami tuntaskan ya. Nanti kan biasanya permodalan ini menjadi bagian permasalahan juga ketika girohnya sudah kuat mengikuti materi yang ada, tetapi ternyata ya jadi pengen tenang, tetapi terbentur dengan modal. Nah, itu kami siapkan nanti
itu CSR tersebut. Ini juga kolaborasi dengan Beacon Pusat. Jadi CSR ini nanti harapannya bisa menjadi salah satu solusi juga terkait permodalan. Tetapi nanti juga melalui syarat dan ketentuan. Jadi tidak semua mendapatkan CSR, tidak, tetapi yang mengajukan nanti juga akan kami seleksi. Dan juga yang penting CSR ini nanti tidak berupa uang ya atau materi, tetapi berupa fasilitas kerja. Ya misal contoh yang mudah lah, kalau ada nanti kelas magang cukur rambut misalkan. Nah itu misalkan pemuda ini benar-benar dia itu pengen usaha itu, tetapi memang terbentur dengan modal gitu. Kami seleksi ternyata ACC, kemudian mengajukan proposal, dan ya dia akan mendapatkan fasilitas kerja tadi ya berupa alat-alat untuk usaha tadi. Kalau cukur rambut ya biasa ada gunting, cermin, dan konco-konco ini. Ya. Jadi saya katakan program modal produktif CSR ini. Ya, modal produktif. Jadi istilahnya ya kami siapkan, modal kami siapkan, tapi terbatas di CSR tersebut. Tetapi saya pernah di daerah itu juga bahkan beliau atau perwakilan itu menyampaikan kalau modal sekian bisa ditanggung lewat cabang. Itu ketua perwakilan yang menyatakan seperti itu. Itu kan sambutan yang luar biasa dari bapak-bapak pengurus juga ikut andil lah dalam kegiatan yang biasa ini. Ya, jadi berarti bisa dikatakan selain dari ada tadi modal CSR, perwakilan pengurus perwakilan juga siap memfasilitasi, responnya perwakilan cukup positif. Yang saya ketahui sayang gitu. Jadi responnya cukup positif. Untuk di tahun yang lalu, Mas Tholib, untuk peserta-peserta dari MBS ini yang selesai, tentunya selain Mas Muhammad Nurwalid, untuk peserta yang lain, apakah responnya juga bagus setelah mengikuti MBS ini? Iya, responnya bagus Mas. Jadi ini kan istilahnya baru pertama kali di majelis kita. Jadi sebenarnya kita itu juga butuh wadah untuk istilahnya para teman-teman pengusaha di majelis kita itu perlu wadah lah. Saat ini belum ada. Harapannya dengan hadirnya MBS ini bisa mewadahi lah, paling enggak grupnya dulu atau nanti misalkan ada sharing-sharing nanti juga bisa dikabari lah teman-temannya. Jadi ini responnya sangat antusias ya teman-teman. Jadi ini karena pertama kali ya banyak yang istilahnya pengen, bahkan yang putri pun juga, karena sekarang kan banyak yang bisnisnya itu di bisnis online ini dress atau baju gamis lah, gamis itu kan lain-lain. Ini kan mulai surut lagi, ini mulai bingung. Nah, ini kan perlu wadah untuk istilahnya konsultasi atau sharing lah itu. Jadi selain ini sekelas, jadi setelah selesai menjadi suatu komunitas bisnis ya, bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi harapannya nanti ada sharing-sharing di luar, misalkan event di luar kelas lah seperti itu, mungkin nanti bisa dikabarkan lagi, bahkan ini kebutuhannya seperti ini, misalkan TikTok marketing kan seperti apa, nanti kan dikabarkan, terus nanti ada acara seperti ini kan. Mas Isam itu istilahnya expert di TikTok marketing juga. Iya. Sekarang ke Mas Muhammad Nurwalid, untuk pemirsa atau peserta atau pemuda yang di luar sana yang masih ragu-ragu atau tapi sebenarnya ingin semangat untuk bergabung, silakan bisa disampaikan supaya memotivasi pemuda yang di luar sana untuk ikut MBS ini. Ya, mari saudara-saudara semua, karena dunia itu juga penting. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtagi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Cari bahagia itu di akhirat, tapi jangan kamu lupakan dunia. Tapi dunia itu juga perlu ilmu. Makanya dengan program seperti ini yang diselenggarakan oleh pusat, mari kita sengkuyung bersama, kita mengikutilah program-program yang dibuat oleh pusat. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti program ini, semakin dunia kita semakin lancar lah. Karena
dunia juga penting, akhirat apalagi, kan seperti itu. Kalau dunianya bagus, insya Allah akhiratnya juga bagus. Kalau akhiratnya bagus, insya Allah dunianya akan ikut, seperti itu. Ya, dengan dunia bagus, insya Allah akhiratnya juga semakin bagus ya, kan. Dan akhirat bagus, biar dunia seimbang, dilancarkan. Ya. Biar seimbang. Ya. Ya. Selanjutnya ke Mas Tholib terkait peserta dan lain-lain. Mari diajak pemirsa di sana supaya bergabung ke MBS. Silahkan. Oke, saya untuk seperti kemarin dari Sobat Ngaji MTA, jadi ini ada event bagus, mari kita ikuti. Jadi ini ada sebuah usaha. Kalau dulu itu Nabi Muhammad membuat pasar untuk menyaingi pasarnya orang Yahudi, dan kalah karena kalah strategi. Nah, ini Rasulullah memberikan memberikan strategi, akhirnya bisa mengalahkan pasar Yahudi yang istilahnya di dalamnya itu transaksinya curang. Nah, dan di sini kan istilahnya ini kita itu perang, katakanlah perang untuk butuh strategi. Ya, berbisnis juga butuh strategi, berbisnis butuh pola, dan kita diajarkan untuk bertanya kepada yang lebih ahli seperti itu. Jadi kalau misalkan kita punya uang itu ternyata bukan bisa kita gunakan semua, tapi menatanya seperti apa nanti kita bahas di MBS itu. Jadi banyak sekali yang kita terima ya dari info itu bahwa saat ini milenial itu banyak yang nganggur. Jadi HP ini, dari HP saja itu bisa menghasilkan uang itu, ada contohnya ya seperti itu. Jadi jangan mau untuk istilahnya terlena dengan scroll TikTok, dan kita sebagai penonton jangan sampai seperti itu. Jadi saatnya kita untuk berwirausaha, untuk mandiri finansial lah. Jadi ketika kita itu ngaji ya, ketika kita itu nanti berwirausaha, kita itu nggak keteteran. Jadi izin ngaji karena kerja di mana, di tempatnya sendiri kan lucu. Jadi kan ada penataannya lagi. Jadi mari kita tata bisnis kita sehingga kita bisa meraih akhirat kita dengan dengan usaha kita di dunia, bahagia dunia, bahagia di akhirat, seperti itu. Ya, jadi mari kita ikut MBS untuk nyusun strategi bisnis supaya ngajinya juga lancar. Ya, terakhir sebagai menutup ke Mas Windy, untuk pemirsa yang mungkin masih ragu, mari ikut MBS, silahkan diajak. Ya, jadi mungkin untuk pemirsa yang saat ini menyimak ya, jadi di MBS ini tidak cuma sekedar bisnis ya, mengejar kekayaan, tetapi kekayaan dunia mengantarkan untuk kesuksesan di dunia, mengantarkan kita ke kesuksesan akhirat, kan seperti itu. Tetapi jangan lupa juga ilmu yang kita dapat, kemudian bidang, meskipun ini ranahnya ekonomi ya, ada ilmu-ilmu terkait ekonomi sampai ekspor, itu kita juga jangan melupakan bahwa itu semua datangnya dari Allah, dari Allah. Dan yang terpenting juga bahwa rezeki yang Allah berikan, kemudian kekayaan yang Allah berikan itu bukan semata-mata untuk kita nikmati saja, itu bisa jadi menjadi sebuah ujian untuk kita, karena mungkin kebanyakan kita itu lenanya di situ, terkena ujian kekayaan. Nah, itu mungkin pemirsa atau yang menyimak hari ini di MBS itu kita sadarkan hal-hal seperti itu. Jadi memang bukan cuma sekedar menjadi pengusaha atau berbisnis, tetapi basicnya, mindsetnya itu menjadi pengusaha yang Islam, didasari dengan nilai-nilai syariat Islam. Yes. Saya rasa itu ya dari saya. Ya, terima kasih Mas Windy, Mas Tholib, sekali juga Mas Nurwalid atas pembicaraan kita kali ini. Moga-moga pemirsa segera berbondong-bondong daftar ke MBS. Tadi ditutup di tanggal berapa pendaftaran? Tanggal 16. Tanggal 16. Jadi masih ada waktu sampai tanggal 16 untuk mendaftar. Jadi jangan sampai ketinggalan. Mari daftar ke MTA Business School atau MBS. Terima kasih atas pembicaraan kita kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program Gembita Nusa Teruna bersama saya Fatih Hakil Muslim beserta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.